yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya lah kita masih bisa merasakan indahnya hidup. Yang kami hormati Ibu Yolanda dan juga teman-teman X3A yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan latihan menulis, ringkasan, resensi, notulen, dan juga menulis kalimat efektif. Yang pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Nada Putri dengan NPM 2020500-134. Nah, di sini di presentasi kali ini saya tidak sendirian, melainkan di sini saya bersama teman-teman saya, dan saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Julianti dengan NPM 20201500050. Saya Rizka Setiawati dengan NPM 2021500060. Saya Zulkifli, NPM 2020-21-500-112. Latihan menulis. Menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Meskipun menulis dianggap sebagai aktivitas yang menguras konsentrasi, tapi ternyata banyak juga loh yang ingin menjadi seorang penulis. Memang, menjadi seorang penulis itu tidak sekedar memiliki niat dan juga cita-cita, tetapi juga harus bisa memahami terlebih dahulu makna menulis. Fungsinya yaitu agar lebih bisa mendalami dan juga bisa konsentrasi lagi dalam menuangkan ide dan juga gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang-orang melalui tulisan yang dituliskan. Berbeda dengan pendapat Tarigan yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis. Sedangkan menurut Suyitno, menulis dapat diartikan sebagai upaya menuangkan pikiran, ilmu, ide, gagasan, dan juga pengalaman hidup dari si penulis dalam bahasa tulis. Agar tulisan tersebut mudah dipahami dan mampu membangkitkan emosi, maka penulis harus menulis secara runtut, enak dibaca, ekspresif, dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Teknik menulis. Teknik menulis diperlukan untuk menghasilkan sebuah tulisan yang tidak hanya bagus, namun juga bisa dimengerti, sehingga pesan yang terdapat pada tulisan bisa sampai tepat kepada pembaca. Ada beberapa teknik menulis yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. 1. Menentukan tema. Tema menjadi hal penting karena merupakan landasan dari keseluruhan tulisan kita. Selain itu, dengan adanya tema dapat membantu untuk mengembangkan ide-ide tulisan yang kreatif dan membuat tulisan menjadi lebih berisi. 2. Menetapkan pikiran utama atau gagasan pokok. Pikiran utama setiap paragraf dalam tulisan kita mempunyai fungsi sebagai pemandu agar tulisan kita tidak melenceng atau tidak relevan dengan tema. Selain itu, pikiran utama dapat membantu untuk mengembangkan kalimat dalam tulisan dan terhindar dari kebutuhan ide yang tiba-tiba. 3. Memperhatikan unsur tulisan. Unsur tulisan yang penting meliputi penggunaan kata yang baku, ejaan yang disesuaikan, tanda baca yang benar, serta makna sebuah kalimat. Adanya kesalahan dalam peletakan tanda baca bisa mengakibatkan makna kalimat menjadi ambigu, atau malah terjadi pergeseran makna.
Untuk ejaan yang harus diperhatikan adalah penempatan awalan dan akhiran, kata penghubung, kata ganti, serta huruf besar atau kecil dalam sebuah kalimat. 4. Editing. Editing dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan kata atau ejaan yang luput oleh perhatian kita. Ada baiknya mengedit tulisan dengan membaca dengan suara, bukan dalam hati. Biasanya membaca dengan suara lebih bisa menunjukkan kalimat yang janggal atau salah. Ringkasan. Ringkasan adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas menyajikan hasil esai panjang dan disajikan dalam bentuk pendek dan singkat. Ciri-ciri ringkasan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri ringkasan, terdiri atas 1. Mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas, kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. 2. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri, apa yang diungkapkan oleh sang penulis. 3. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dalam meringkas, kita tetap harus mengurutkan ide-ide pokok, sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. 4. Susunan ringkasan. Sudut pandang dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun kita tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. 5. Menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Tujuan membuat ringkasan. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat ringkasan harus memilah-milah mana gagasan utama dan gagasan tambahan. Karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Manfaat ringkasan. Manfaat ringkasan yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku ataupun uraian yang begitu panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Karena merangkum adalah kegiatan menyusun teks atau bacaan menjadi ringkas, maka akan banyak manfaat yang diperoleh dari membaca rangkuman. Resensi. Menurut Hadalman, dalam keterampilan menulis 2016, resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka semata. Dewasa ini resensi juga dapat dibuat untuk mengulas karya di bidang film atau musik. Tujuan penulisan resensi antara lain yaitu 1. Memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. 2. Mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang ditulis. 3. Memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. 4. Memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Jenis resensi. Berdasarkan isi atau sajiannya, resensi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Resensi informatif adalah ulasan yang berisi informasi suatu karya, biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi suatu karya. 2. Resensi evaluatif adalah ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya, biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas,
Selebihnya, penulis memaparkan penilaian mengenai kelemahan dan kelebihan karya tersebut. 3. Resensi informatif evaluatif adalah ulasan yang merupakan perpaduan antara ringkasan karya dan penilaian baik buruknya. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini disertai dengan evaluasi subjektif dari penulis. Struktur resensi. Agar lebih memahami mengenai resensi, perhatikan struktur resensi buku berikut ini. Yang pertama, judul resensi. Judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat. Pastikan judul menarik dan sesuai dengan isi resensi. Yang kedua, data buku. Memberi informasi detail dari buku yang akan diulas. Yang ketiga, pendahuluan. Memperkenalkan pengarang, proses pengkaryaannya, dan juga tema buku. Yang keempat, tubuh dan pernyataan resensi. Berisi sinopsis disertai kutipan paling berkesan. Sebutkan kelemahan dan kelebihan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa atau kesalahan cetak. Yang kelima, penutup, yaitu beri kesimpulan dan juga penjelasan layak atau tidaknya buku tersebut dibaca dengan alasan yang logis. Notulen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulen atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Notulen juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi. Dilansir dari Tauko, notulen ditulis menyertakan poin-poin kesepakatan dan tidak kesepakatan dengan ringkas dan koheren. Fungsi notulen: bukti tertulis berlangsung rapat atau sidang, tolak ukur keberhasilan rapat, atau apakah tujuan rapat telah dicapai atau belum, tolak ukur pengambilan tindakan setelah rapat. Tujuan notulen. 1. Bukti terlaksananya rapat. Notulen menjadi bukti tertulis terlaksananya rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban pada ketua atau atasan suatu organisasi. Notulen juga bukti tertulis jika terjadi penyalahgunaan dana dalam rapat, sehingga bisa mempermudah penyusunan laporan keuangan. 2. Tolak ukur pengambilan keputusan. Notulen secara tidak langsung adalah analisis tanggapan yang timbul pada orang-orang yang mengikuti rapat terhadap suatu kasus. Hal ini memberikan pertimbangan bagi keputusan yang akan diambil setelahnya. Isi notulen biasanya 1. Pembukaan notulen, 2. Poin-poin diskusi, 3. Hasil rapat, 4. Waktu berakhirnya rapat. Akhir notulen diisi dengan 1. Agenda yang diusulkan untuk pertemuan berikutnya, 2. Waktu diadakan pertemuan berikutnya, 3. Penanda tanganan notulen berisi nama, jabatan, dan tanda tangan. Menulis kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. 1. Sesuai EYD. Adalah sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Adalah sebuah kalimat paling sederhana yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Adalah jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele.
Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Adalah kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri sebagai berikut. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan menaruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang lama. 2. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan kalian membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi sama dengan tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi sama dengan efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari 1. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat-kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, ada kata berikut, yaitu hal yang masih diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tentu kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Bandingkan dengan kata berikut. Hal yang masih diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Tentu kalimat tersebut menjadi lebih efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Contoh, kalimat tidak efektif. Kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih.
Yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilahkan. Kalimat barusan adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, kita bandingkan dengan kalimat berikut ini. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Tentu kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih efektif. Kesimpulan, menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Dalam menulis juga harus memahami terlebih dahulu makna yang ditulis. Fungsinya agar lebih bisa mendalami dan bisa konsentrasi lagi dalam menuangkan ide dan gagasan. Ringkasan adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas menyajikan hasil esai panjang dan disajikan dalam bentuk pendek dan singkat. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulan untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka, tetapi juga dapat dibuat untuk mengulas karya di bidang film atau musik. Notulen atau notula adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan. Notulen juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD.